never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Marc Marquez menikmati debut eksplosif Pedro Acosta di MotoGP, dan mengingat bahwa 2 hari yang lalu dialah yang bertarung di usia 20 tahun, melawan legenda seperti Valentino Rossi atau Jorge Lorenzo. Jika manuver meninggalkan Honda menuju Gresini yang dilakukan Marc Marquez sempat menjadi sorotan besar di musim 2024. Nyatanya kemunculan Rookie Pedro Acosta di setang KTM RC16 TT3 mengambil porsi lebih besar protagonisme, sesuatu yang tidak asing lagi bagi Marc sendiri, yang harus melihat bagaimana di Qatar dan Portimao pembalap muda Murcian memburunya dalam balapan. Marquez melihatnya sebagai langkah alami bahwa generasi pebalap baru akan datang dan memberikan tantangan berat bagi rekan-rekan mereka yang lebih berpengalaman, karena ia mengalami situasi yang sama pada tahun 2013, ketika ia tiba di MotoGP sebagai harapan besar Honda. 2 hari yang lalu saya adalah pemain berusia 20 tahun yang datang dan bertarung dengan legenda seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, atau Dani Pedrosa. Dan sekarang justru sebaliknya, katanya di akhir pekan Portimao. Balapan Pedro di Qatar sangat spektakuler, mengingatkan saya pada tahun 2013 ketika saya bertarung dengan Valentino dan perbandingan yang sama dibuat, dan juga dengan Jorge, dengan Dani. Ini adalah pengalaman baru, tapi menyenangkan, aku Marc saat ia terus menemukan jalannya di tahun pertamanya pasca Honda bersama Ducati milik Gresini. Ini adalah proses alami dalam olahraga ini. Setiap orang memiliki periode ketika mereka berada di puncak, dan kemudian selangkah demi selangkah orang-orang baru berdatangan. Pembalap muda, talenta muda, yang menarik Anda ke samping untuk menjadikannya momen mereka. Pada usia 31 tahun, Marquez menjadi pembalap tertua keempat di grid, sebuah pengalaman yang memungkinkan dia mengambil keputusan yang tidak biasa kami ambil. Salah satu hal ketika Anda masih muda adalah Anda tidak menyadari apa yang Anda lakukan dan terkadang hal itu berjalan dengan baik, katanya. Sementara itu, John S1MC High Pronunciation Guinness menyebut Francesco Bagnaia amatiran, usai menyenggol Marc Marquez pada balapan MotoGP Portugal 2024 2 pekan lalu. Ia sepenuhnya menyalahkan pembalap Ducati Lenovo itu atas apa yang terjadi di sirkuit internasional Algarve, Portimao. 2 pekan setelah MotoGP Portugal 2024, insiden senggolan antara Bagnaia dan Marquez masih menjadi pembahasan. 2 pembalap kawakan itu terjatuh setelah bersenggolan pada Minggu 24 Maret 2024. Insiden itu bermula ketika Bagnaia mencoba untuk menyalip Marquez dari dalam di tikungan kelima. Kedua pembalap kemudian terlibat senggolan dan terjatuh. The Baby Alien tetap melanjutkan lomba dan finish ke-16, sementara sang juara dunia dianggap tak bisa menyelesaikan balapan. Kejadian itu menimbulkan pertanyaan untuk kedua pembalap, terkhusus Bagnaia. Sebab, saat itu balapan sudah memasuki lap akhir. S1MC High Pronunciation Guinness berpendapat, insiden itu sepenuhnya kesalahan Pecco. Bagi saya itu adalah kesalahan Pecco. Itu adalah sesuatu yang amatir. Fakta, Pedro Acosta melewatinya begitu cepat menunjukkan Bagnaia sudah dalam masalah sehingga dia harus puas di posisi ke-6 karena Marc Marquez berada di atasnya, kata S1MC High Pronunciation Guinness. Menurut pendapat saya, Marquez melewatinya dengan rapi dengan tipikal menyalipnya, tapi itu tidak menyentuhnya, tambah pria asal Inggris itu. Lebih lanjut, S1MC High Pronunciation Guinness mengatakan senggolan tersebut disebabkan karena agresivitas Bagnaia dan ketidaksiapan Marquez. Namun begitu, pemenang 23 kali Isle Man of TT itu meyakini Ducati lebih berpihak kepada pembalap asal Italia tersebut. Pecco mundur, tidak memberinya ruang dan langsung bertabrakan dengannya, Marc bahkan tidak melihatnya datang. Bagi saya itu adalah rasa frustrasi karena ingin menjadi yang terbaik dan mungkin berpikir,
Saya juara dunia, saya tidak akan membiarkan ini, tutur S1M Cahaya Pronunciation Guinness. Meskipun menyadari perbedaan antara tim resmi pabrikan dan tim swasta, Marc Marquez memperingatkan bahwa tekanan di satu tempat sama dengan di tempat lain, karena tujuannya adalah untuk naik podium. Setelah lebih dari satu dekade menjadi citra Honda dan Repsol di dunia olahraga, Marc Marquez menghadapi musim pertamanya sebagai pembalap tim satelit di kejuaraan dunia MotoGP. Dengan kesepakatan yang mengurangi seminimal mungkin kewajiban komersial yang sampai setahun terakhir telah menenggelamkan kehidupan pelari asal Spanyol itu. Marquez, yang 2 tahun lalu mengaku pindah untuk tinggal di Madrid dari kampung halamannya di Cervera untuk mengulur waktu bepergian ke bandara dan ke acara promosi, berasumsi bahwa dalam kehidupan barunya, penampilan publik telah dikurangi hingga batas maksimal yang diperbolehkan. Untuk sosok selevelnya, namun bukan berarti ia tetap merasakan tanggung jawabnya sebagai atlet papan atas. Tekanannya sekarang sama di Gresini seperti saat saya berada di tim resmi pabrikan Honda, aku Marquez di Portimao. Sama saja karena pebalap senang kalau naik podium, tim senang kalau naik podium, dan tujuan tim ini bisa naik podium, ujarnya. Marquez, yang menempati posisi kedua dalam sprint Portimao, terjatuh setelah bertabrakan dengan Pecco Bagnaia saat mereka memperebutkan tempat kelima pada hari Minggu. Berada di podium lebih baik daripada berada di 5 besar dan memenangkan perlombaan lebih baik daripada naik podium. Jadi memiliki atmosfer yang baik, bercanda bukan berarti tidak ada tekanan atau tidak ada tekanan. Aku tidak punya ambisi, tegasnya. Pria asal Spanyol itu benar-benar menampik anggapan bahwa berada di tim kecil membuat hidupnya lebih mudah. Ambisinya sama dengan tim pabrikan, karena kami di sini berjuang untuk mendapatkan hasil terbaik. Tapi memang benar jumlah orang di tim lebih sedikit dan lebih akrab, cocoknya. Saya selalu mengatakan bahwa suasana yang baik di dalam tim sangat membantu. Tapi di tim Repsol Honda suasananya benar, tambahnya. Sementara itu, Miguel Oliveira belum pernah merasakan dukungan besar dari para penggemar seperti akhir pekan lalu di balapan kandangnya, di Portimao. Yang dari Trackhouse terasa seperti legenda Italia. Hampir 175.000 orang berparade melalui Autodromo Internacional do Algarve selama akhir pekan lalu di Grand Prix Portugal. Sejak Jumat, banyak pergerakan orang, supporter di tribun, dan dukungan besar kepada para pembalap. Pada hari Minggu, hampir 73.000 penggemar dihubungi, yang selain menikmati pertunjukan juga memberikan dukungan besar kepada pengemudi lokal, Miguel Oliveira. Setelah Grand Prix tahun lalu, dengan banyaknya kecelakaan, cedera, masalah ukuran kerikil dan rendahnya jumlah penonton, event di Portugal dipertanyakan secara serius dan terancam dicoret dari kalender. Namun fans Portugal bereaksi terhadap hal tersebut, cara terbaik